Tunggu ya. Ini saya oles dulu pakai anestesi krimnya. Ya, tunggu ya. Boleh pakai handscoon, boleh pakai cotton bud, bebas. Mak dia dikit cuma nempelnya. Itu cuma nempelnya, nggak banyak. Iya, kalau ditengok itunya ya Oh cuma ya teman-teman ya, perlu diingat ya. Jadi sebelum nanti melakukan counter, teman-teman perlu menyiapkan yang namanya betadine. Nah, ya betadine itu betadine. Setelah lalu itu ditutup pakai plastik wrap. yang Gimana sih pakai wrap gitu ya? ya benar. Selanjutnya ya teman-teman, itu kan Dokter Yana kan sudah mengoleskan anti anti sakit ya, ya anestesi ya, seperti yang Dokter Yana tadi lakukan, lalu dioleskan dan ditutup dengan plastik. Misalkan kutilnya kecil atau satu, teman-teman ambil aja pakai plastik yang kiloan itu ya, dibungkus. Atau kalau teman-teman punya plastik wrap itu juga dibungkus bisa. Ya. Ada kok di toko-toko online yang seperti ini. Banyak kok ya kan Bu Krisna. Ini karena baru layer pertama, jadi tunggu 15 menit dulu. Mudah-mudahan setelah 15 menit udah langsung reaksi. Tadi ada yang tanya bagaimana cara menghidupkan alat counter. Cuaca yang panas. Oh ya teman-teman, alat kauter itu bermacam-macam ya. Yang Nah, punya Dokter Yana ini kebetulan adalah Monstera, jadi perlu dipecet. Tetapi kalau yang tidak Monstera atau pakai yang alat kauter biasa itu tidak perlu ada pecetan ya. Jadi ditempelkan di kulit aja dia sudah bereaksi. Jadi antara alat satu dengan yang lain itu berbeda ya cara penggunaannya. ya kalau yang saya ini yang monster gitu ya kan Bu Trisna. Jadi kalau yang ini ada probe-nya, ada beberapa, ada 3 macam, 4 macam ya, 4 macam probe, itu beda-beda fungsinya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Trisna tadi. Nah ini dia. Tuh. Jarumnya ada yang panjang seperti ini, ada yang pendek, ada yang bergerigi dan ada yang ini. Tapi saya belum coba semuanya Bu. Ya, alat Monstera ini bisa juga dipakai untuk RF fraksional. Fraksional itu yang Nah, artinya yang melukai menggunakan media apa namanya panas ya. Jadi yang bulat itu dok. Nah, jadi tetapi perlu juga dianestesi karena nanti akan menimbulkan sensasi kejut dan panas. Nah, itu bagus untuk pengencangan. Yang bulat itu dok, yang bulat bergerigi. Nah, kalau oh yang ya, ya yang bulat tapi halus itu kayak untuk menghilangkan kantung mata. Jadi teman-teman yang punya pasien kantung mata itu hanya ditap-tap, bukan digosok. Tap, angkat, tap, angkat, tap, angkat gitu ya teman-teman. Nah, alat yang Dokter Yan pakai ini adalah alat yang menurut saya yang paling awet ya. Sebagai beautician saya sudah mempergunakan peralatan counter ini sudah banyak errornya ya. Yang Monsteran ini lebih baik menurut saya ya, karena jatuh pun tidak apa-apa awet. Tetapi dia apa ya? Yang membuat saya tidak suka itu jarumnya. Jarumnya itu harus dari luar negeri teman-teman. Jadi kalau misalkan kita beli di online itu lama datangnya, 14 hari. Nah, jadi teman-teman kalau bisa ketika beli Monstera ini sekalian beli refillnya. Jadi apa namanya ada gantiannya. Begitu ya, Dok? ya. Oke, kita hidupkan ya. Ini di sini ada 3 tombol, ada on off, ada power, sama free. Yang ini yang merah ini dipencet pada saat untuk melakukan tindakan di kulit. Jadi kita hidupkan, dipencet dulu tombol on off-nya. Hidup ya. Nah, ini garis ini adalah kekuatannya, kekuatan dari si arus listriknya. Jadi kalau sekiranya teman-teman mau tambah, tinggal pencet tombol powernya tuh. Tambah ya, tambah. Kalau mengurangi pakai yang free. Kalau untuk kasus Mbak ini itu bisa pakai yang 2, tapi kalau untuk tahi lalat itu bisa diperbesar lagi, bisa 3 sampai 4, tergantung bagaimana seberapa besarnya. Setelah itu dipencet lagi tombol on off-nya. Ya kan udah klik-klik, baru dipencet nih yang tombol merahnya. Tuh, nanti ini ada nih. Tuh, ada sinar-sinar cahaya-cahaya ilahi gitu, ya. Nah, teknik megangnya pun ada caranya supaya jangan tangan kita kena ke probe-nya ini. Kelingkingnya diginiin sebagai pondasi. Tuh, jadi gini. Kelihatan ya? Ada sinar-sinar ilahinya. Tuh. Tuh ya. Ya, Pemakainya alat yang lain tuh juga seperti kelingkingnya itu untuk supaya alat itu tidak menusuk ya teman-teman ya, supaya hmm, tidak ada luka. Jadi tidak menusuk. Jadi itu sebagai standarnya, apa sandarannya ya, Dok ya. untuk fondasi. Nah, cara menusuknya itu bukan ditusuk gitu ya, enggak asal tempel sedikit ada sinarnya, udah angkat. Tempel sedikit ada sinarnya, udah angkat. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti dia berbekas. Berbekas lama. Ini pun baunya bau gosong. Biasanya kalau untuk tempel lama itu untuk yang besar, tapi kalau untuk kutil itu nggak perlu. Ditik tik tik gitu aja. Tuh, ada cahaya ilahi itu. Gitu aja. Ini udah gosong jeruknya. Tuh, bau gosong ada. Oh ya, kalau punya Mbak Nita itu sudah bagus Mbak. Jadi punya Mbak Nita yang Mbak Nita punya itu propnya atau jarumnya itu dari dalam negeri juga banyak Mbak. Nah, tapi hati-hati ya Mbak, itu kalau kena guncangan atau kalau kena hentakan, alatnya itu rentan error. Jadi kalau bisa benar-benar dibuat jangan sampai dia jatuh gitu ya Mbak ya, karena mesinnya itu ada di kopernya itu ya Mbak Nita.
Pakai ini. Sebenarnya bukan bukan ini kan kulit angkat bukan diginiin, tapi cahayanya tadi yang motong kan laser namanya ini laser gitu. Jadi cuma cahayanya be yang motong bukan alatnya. Bukan. Kita cuma pakai arus listriknya be. Kalau sunat kan gitu juga. Tapi kalau sunat kan lebih besar sih itunya sepanjang ini apa nggak salah seperempat ini. Sunat. Kan ada sunat laser tuh. Jadi sama juga pakai ini tapi dia pakai kadang memang ada besinya untuk motong itu. Beda dia. Tapi ininya sama pakai laser. Mengurangi perdarahan juga. Ada lagi yang mau tanya? Ya teman-teman, kalau teman-teman mau tanya silakan dibuka mic-nya ya. Nggak gila. Apa kunci nih? Ada yang tanya? Praktek pakai jarum aja. Yang nggak punya alatnya pakai jarum suntik aja. Boleh 5 cc, boleh 10 cc. Maaf dok, gambarnya mati. Oh, nggak dipasang yuk. Mbak Admin mungkin bisa dibacakan pertanyaan dari teman-teman. Ada pertanyaan dari teman-teman. Saya nggak dapat. Oh, itu yang bunyi ya. Enggak, tolong dimatikan, Mbak. Suara kipas anginnya enggak? Sirih moma tuh dia kelenjar keringat yang banyak. Kadang kan kita wanita tuh banyak keringatnya di sini kan, di mata, di hidung sama di lipat. Bisa juga ya, bisa pakai juga pakai ini. Tapi facial dulu deh ya. Kalau ini komedo hitam ya, Kak. Ya putih ada tadi. Ya, oke Mbak Admin. Nggak baik. Dokter Yana. Saya? Nggak, ini ada pertanyaan masuk. Ya. Pertanyaannya, kalau nggak sengaja terkena bagian lain selain kutil atau salah sasaran, dampaknya apa? Kita dibersihkan pakai tanda, nanti dibersihkan lagi pakai NaCl, nggak apa-apa kok. Ini kita sering kok. Ya, pertanyaan selanjutnya. Iya, jangan paling tadi. Dia jadi kan baru itu ada lemak kan. Ini kalau lemak sih. Boleh dibilang kulitnya tuh lebih kan tergaruk. Nah, jadi timbulnya kayak gini. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya, kalau pakai jarum, gimana caranya? Kan nggak Oke, kan nggak bentar, keluar saya ambil jarum. Yang di rumah juga sambil praktek ya. Ini saya pakai jarum 10 cc. Sebenarnya tekniknya sama, cara pakainya karena ini jarumnya panjang jadi agak susah gitu. Gini aja lah ya, anggap ini ujungnya adalah propnya, jadi tip, tip, gitu aja. Jangan terlalu lama. Jadi asal sinarnya sudah keluar, udah angkat. Sinarnya sudah keluar, angkat. Tidak perlu sampai menyentuh, tidak perlu. Asal sinarnya sudah menyentuh kulit, udah siap angkat gitu. Tuh. Kalau ini licin. Gitu aja sih tekniknya. Nanti kalau punya alat sendiri, Mbak, uji coba dulu ke badan sendiri. Jadi bagaimana reaksi biusnya, reaksi sebelum bius, sudah bius, itu silakan coba sendiri. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Untuk kaki lalat besar, perlu alat lagi nggak, Dok, buat berhentiin darah? Alat lagi, alat motornya. Nggak perlu, yang ada aja.
Itu alkoholnya 70% ya, alkoholnya. Apa itu? Krim biusnya? Alkoholnya, Dok. Buat itu. Alkoholnya 70 dong, untuk disinfektan. Lebih efektif shooting gel atau krim iritasi atau antibiotik, Dok? Gimana, Kak? Lebih efektifan shooting gel atau krim iritasi atau antibiotik? Hah? Saya tim gel, Kak. Saya pakai aloe vera. Karena itu memang ada antiinflamasinya, anti peradangannya, anti peradangannya. Saya sudah pakai antibiotik minumnya. Jadi insya Allah cepat sembuh. Kalau salep itu dia 3 kali sehari pakainya. Jadi tidak efektif. Kalau shooting gel itu bisa per 3 jam. Perlu krim iritasi ya? Enggak sih, saya pakai shooting gel aja aloe vera. Itu aja udah cukup. Yang penting pada saat post counter dibersihkan sama dikompres itu yang paling penting. Itu aja. Kalau Saya masih juga merah, kalau misalnya dicuci pakai cairan itu kan bersih kan gitu. Teman-teman di FN Glow itu ada shooting gel namanya gel biru ya. Itu harganya 20.000. Bentuknya itu gel jadi bisa dipakai untuk menghilangkan luka dan untuk ketika dermapen. Kemarin itu sempat di-share. Nah, itu bisa dipakai. Jadi shooting gel itu teman-teman bisa pakai aloe vera ya yang murah meriah atau yang kalau yang punya FN Glow itu dia mengandung anti iritasi shootingnya. Jadi harganya per 10 ml itu 20.000. ya ada pertanyaan lagi, Dok? Saya bacakan. Ini saya oles untuk kedua kalinya ya, karena tadi udah dicoba kata kakaknya nggak sakit, jadi saya oles lagi. Dok, kalau masih merah pasca counter H+2 gitu, bisa pakai make up nggak, Dok? Berapa menit post counter, Kak? H+2. H+2. Biasanya H+2 udah aman di Kak, nggak ada sampai merah. Itu boleh kena air wudhu nggak, Dok? Setelah Boleh, tadi udah dijawab. Oh ya. Boleh. Jadi kalau misalnya, kalau saya sih sama pasien sih bebas gitu. Begitu pulang, kalau sekiranya mau cuci muka boleh silakan. Tapi ditetep pakai tisu, dikeringkan, habis itu ditotal lagi pakai shooting gelnya. Boleh silakan. Yang penting shooting gelnya itu 3 jam, per 3 jam. Udah siap. Ya, jadi benar menurut Dokter Yana tadi. Jadi bebas ya setelah counter sampai rumah boleh mandi, boleh cuci muka, boleh pakai sabun boleh karena yang dilakukan cara counter Dokter Yana itu tidak benar-benar melukai menembus sampai kulit dermis ya teman-teman. Kita sampai kulit dermis tadi dengan cara sebagai tangan sebagai pondasi tadi. Jadi tidak sampai menusuk ya, Dok. Iya. Dok, Ada lagi ya? kalau pakai salep bioplasenton itu bisa nggak? Bisa tapi tidak efektif, Pak. Bioplacenton itu 3 kali sehari sama seperti salep gentamicin. Pakainya cuma 3 kali sehari, sedangkan aktivitas kita banyak, keringat kita banyak gitu. Jadi mendingan ya pakai shooting gel apapun itu. Jadi per 3 jam wajib oles. Sebelum menangani pasien itu sebaiknya mencoba ke diri sendiri atau bagaimana, Dok? Coba diri sendiri dong. Oke, Dok. Ya kan, Krisna, itu lebih efektif. Oh, jadi begini loh ternyata rasanya di pasien, karena kan kita udah cobain gitu. Ya, betul. Bagaimana ya dokter pertama kali ya counter ya, berdiri sendirian. Itu rasanya. Ya, itu sendiri ya, Bu, tangannya. Oh, videonya di Instagram. Bu Krisna, aku sendiri loh, Bu Krisna. Ini yang karamin tangannya Iya, gitu. betul. Dok. Oh ya, sebentar lagi teman-teman melihat Dokter Yana praktek ya. Jadi ditunggu dulu sampai berapa menit ini, Dok? Paling 2 menit lagi, tadi udah dicoba tidak sakit. Karena yang nyantolnya cuma sedikit. Oke, siap. Jadi nanti teman-teman bisa benar-benar diperhatikan ya cara tangannya Dokter Yana, cara kedalamannya, cara jarum menusuknya bagaimana. Perlu benar-benar diperhatikan. Ya, asal jangan terlalu dalam ya, Bu. Nanti bisa luka hatinya. Nah, itu Dok yang repot, Dok. Iya, sudah 2 minggu dah kami WA, Bu, apa kabarnya Bu? Minta tolong lah difotoin. Nah, terus ya. Oh, iya. Iyo, sama rata kayak kulit Warnanya? sama kayak kulit. Oh, bisa gitu ya? Iyo, kemarin memang Kayak ini juga kan ya? iyo, coklatnya hitam lagi. Besar di dalamnya. Bang, dia. Wow, itu udah sabaran sama. Masih lama ya, Dok. Soalnya nggak bisa di bios feedback tuh, kaget kan saraf yang lain, nah ayo kami bilang inilah yang paling aman. Oh, dia sendiri kayak. Iya, bios ini kan cuma oles. Karena kalau Bagaimana? kalau saraf tuh Kalau yang kecil bisa, kalau yang injek kan kalau besar kayak nasi mungkin ada ya. kalau ini kan cuma dikit deh. Kemarin kan pas kami anak SMA kelas 1, hotel pakai inilah kan, saya sakit ya kan, mikir lah.
Dokter Yana boleh difokuskan ke modelnya, Dok? Ya ini saya oles kutil yang satu lagi karena ada dua kutilnya. Boleh modelnya mendekat ke kamera, Dok? Iya, oke. Langsung disuntik, Kak. Walaupun dia nangis, dah, ya ngerti lah kan. Namanya sakit disuntik diusut. Tapi cepat ngerjainnya jadinya. Nggak ada dia ngeluh sakit. Habis itu sudah 2 minggu tuh bersih. Mana dia batak keloid kan. Aku bingung. Mamanya bilang, aman kok teh. Katanya kan nggak dulu pas. Katanya. Kelihatan nggak ya? Ini lagi di mana tuh? Apa? Jemput? Macam-macam. Macam-macam. Kak, kakak dari mana aja, Kak? Ini ditanya sama si kakak cantiknya ini. Ada dari Jogja, dari mana? Ya, boleh teman-teman berkenalan nih. Dari mana aja nih? Ada dari Wong Kito juga, Dok. Dari Palembang juga nih kayaknya nih. Ada yang dari Palembang ya? Jadi teman-teman sebelum melakukan tindakan, pastikan dulu tanya sama pasiennya terasa sakit enggak gitu ya. Karena kalau sakit tentu pasti ya dioles lagi. Kalau facial, kakak berapa? Ada yang basic, ada yang jadi WA. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Oke. Ya, Ya, mungkin teman-teman bagi yang tidak melihat modelnya itu bisa ditekan ya. Yang tulisan Dokter Yana itu bisa ditekan. Jadi nanti fokus ya teman-teman di modelnya. Gelap nggak? Nggak kan? Dok, ini ada pertanyaan lagi. Ya. Kalau tahi lalatnya besar, tembakan awal dimulai dari tengah-tengah tahi lalat atau dari pinggir, membentuk Dari pinggir. Dari pinggir. Karena pinggir itu sudah pasti kena sama krim biusnya. Jadi pada saat sudah ditembakkan, dioles pakai cotton bud, pakai krim biusnya lagi. Jadi semakin di ini, semakin di tengah, semakin tebas dengan bantuan krim bius. Saya pakai kekuatan yang 2 ya, Kak, yang paling kecil. Teman-teman kalau misalnya punya alat yang standing itu paling kecil aja. Untuk kameranya boleh dideketin lagi nggak, Dok? Ini ada teman-teman yang kurang jelas. Ya, teman-teman seperti yang saya tadi bilang, coba yang gambarnya dokter itu ditekan ya. Jadi supaya fokus, Sematkan. ditekan. Tekan lama, Disematkan. jadi sematkan, itu nanti dia jadi lebar. Lebar badan saya. Ya, perlu bantuan pinset ya teman-teman ya untuk mengangkat. Tadi udah dijelasin ya, ada pinset juga gitu. Kalau pinsetnya terserah sih teman-teman, karena saya punya yang ini, ada 2 macam, anatomi sama patologis gitu. Kalau ini enak sih jepitnya, jadi dia cengkram. Kan pinsetnya ada 2 macam. Yang ini satu, yang ini satu. Nggak sakit kan? Sakit di sana. Dari pinggir dulu ya teman-teman ya. Kita kan ini bakar bakar. Iya, dari pinggir. Kelihatan ya. Gambarnya mati dok? Mati? Enggak deh. Ya, oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Teman-teman, jadi angkanya kelihatan. Nanti pada saat pengerjaan itu boleh disesuaikan aja apinya seperti apa, penekanannya seperti apa. Dok, kalau misal keloid yang bekas sesar itu kan luka dalam ya. Jika di counter termasuk riwayat keloid nggak namanya? Misal keloid yang bekas sesar. Keloid? Ya, keloid bekas sesar. Bekas sisa ini tindakannya. Tanya dulu ada bakat keloid nggak gitu. Kalau ada sebesar apa. Tapi selama tindakannya aman-aman aja kayaknya nggak ada keloid lah. Ternyata lebar loh pada ininya, rangkainya. Tidak setipis yang kita bayangkan. Emang kalau ditengok dia tipis, tapi kalau pas ini tindakannya iya. Mungkin HP-nya dok bisa dipegangin ke modelnya dok biar bisa fokus. Oke. Bentar ya. Ya, tolong Kak. Ini berdarah ya teman-teman, biasa ya, tapi jangan panik dulu, namanya dilukai. Lebar ujungnya. Sudah, belum. Dikit lagi. Gimana Mbak model rasanya? Kalau angka 1 sampai 10 berapa Mbak? Apanya rasanya ringan atau Sakit. Oh, nggak sakit sih, nggak sama sekali sakit. Kalau sekiranya klopnya hitam-hitam, segera dibersihkan dengan alkohol ya, supaya tidak menghambat apinya.
Tuh kayak gini, mana nih? Hitam kan? Karena dia jaringan bercampur darah. Nah, seperti yang dokter Yana lakukan ya teman-teman, karena itu tai lalatnya atau kutilnya besar, pastinya akan mengeluarkan darah. Nah, tapi jangan khawatir, darah itu bisa dihentikan nantinya dengan menggunakan krim shooting gel atau cairan NaCl. Banyak juga rasanya. Heeh. Memang gitu. Sama kayak kena pisau. Tapi tidak apa-apa. Udah dapat. Mbak admin bisa Ada yang ngantuk, ada yang mual. Siapa itu? Tunggu lagi tak kira-kira. Karena udah dibakar sampai ininya akarnya. Oh. Yang bakar ini dia untuk Dan itu apa ya, Dok? Ya? NaCl atau apa itu ya, Dok? Itu? Ini NaCl. Siap. Dis, galakan apa aja? Kenapa? Jam berapa ini? Mandi. Berapa pakai baju baru? Ini enggak. Dok, Ya, kalau aloe vera itu ampuh nggak buat luka? ampuh saya pakai itu. Banyak minum dari. Lalu sih. Panas nih baca. Minum. Iya. Kalau udah lambat kerja obatnya, terus pas ibu suka sakit, tangannya menyut. Bisa lama dari yang setengah jam targetnya jadi sejam setengah. Infusnya. Padahal cuma dikit cairan infusnya cuma 100 ml. Tapi tidak masuk gitu, Pak. Masuk tapi lambat. Lambat ngalirnya gitu. Cairan infusnya itu yang lambat. Ada apa dengan itu? Tapi Jelas minum banyak ya. iya. Sudah infus juga banyak minum kan? Iya. Ini berdarah sedikit tidak apa-apa ya teman-teman, namanya dilukai. Sebenarnya udah ini sih bagus ya. Biasanya sakitnya. Sakit. Entah yuk, pasien kami bilang enggak. Pasien kami bilang enggak. Karena kan beda sih karena bukan disuntik. Cuma disoles. Untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan ya teman-teman ya. Boleh buka mic, juga boleh lewat chat ya. Nanti saya bantu bacakan. Izin dok, tadi saya kebetulan habis kuota, jadi sempat nggak ikut ini. Untuk pemakaian aloe vera itu di waktu kapan ya dok? Maaf. Gimana? Yang untuk pemakaian gel aloe veranya itu kapan ya dok? Setelah dikompres Kak. Ini kan langsung dikompres nih. Kompres, nanti setelah kompres baru di potong aloe veranya, setelah itu pasien udah boleh pulang. Udah siap. Ini masih dikompres. Kalau seandainya setelah kita kompres pakai NaCl, kemudian kita langsung olesin skincare, itu bisa nggak dok? Atau Aloe vera itu setelah itu pakai skincare boleh? Boleh. Nih, kelihatan nggak? Lumayan besar. Tuh. Kelihatan ya? Lumayan ya? Boba. Yang mau boba sadar. Yo. Kelihatan nih? Ini boba. Ada yang mau tanya? Ya, ini ada pertanyaan Mas Dok. Itu kekuatan cahayanya seberapa ya? Aku cobain di garis 3 sama 4 gagal. Apa kurang deket? Apa bagaimana? Kekuatan dia udah besar Kak. Biasanya yang paling kecil dulu, nanti di lapangan itu bisa dikira-kira, bisa dibuktikan sendiri. Oh ini ternyata tebal. Yang kekuatan paling kecil nggak bisa, jadi ditingkatkan. Disesuaikan aja dengan kasus yang ada. Karena tiap orang beda-beda.
Kalau saya kemarin tai lalat sampai hampir full sih Izin dok. pakainya. Kemarin tai lalat ini pakai. Dan ini dicolok ke arus listrik langsung, jadi kekuatannya dia lebih besar. Iya. Kalau ini karena dia pakai baterai casan, dia tidak terlalu besar, jadi cocok untuk kutil. Tapi kalau untuk tai lalat besar itu harus dicolok sih kalau menurut saya. Kalau Jadi saya masuk kekuatan lebih besar. yang paling lalat yang hitam aja dok, cuma hitam aja lalat dikit gitunya. Itu nggak langsung hilang ya dok? Apa nanti ngelope berapa hari kemudian atau gimana? Tai lalatnya sampai dasar nggak outernya? Emang lalat yang hitam aja dok, yang bukan yang timbul gitu dok. Saya Tai lalat yang tidak timbul. ya yang udah hitam itu apa namanya yang hitam itu bukan yang timbul, bukan yang itu saya nyobain aja. Oh, ya. Itu biasanya dikikis aja gitu, diginiin, dikikis. Kan itu nanti menghitam. Menghitam, dibersihkan lagi pakai cotton bud, pakai NaCl. Itu nanti bersih sendiri. Oh iya dok, kasih dok. Dok, anaspesi krim buat yang tahi lalat besar, apakah dibanyakin atau bertahap diperpanjang waktunya? Sebenarnya semua kinerja ini tergantung persentasenya ya, Kak. Kalau saya pakai yang 39,9%, ini 30 menit. Jadi oles dulu, nanti tunggu 15 menit, tanya lagi pasiennya, kita uji sakitnya, ditusuk pakai propnya aja. Kalau sekiranya sudah tidak terasa sakit, tambah sedikit 2 menit, habis itu tindakan boleh silakan. Tapi kalau sekiranya masih sakit, ya tunggu sampai setengah jam. Setelah NaCl, perlu betadin nggak dok? Betadin. Vitamin, Betadin. betadine enggak. Saya nggak pakai betadine, betadine saya kurang suka. Karena biasanya kalau untuk luka yang terbuka, ini kan boleh dibilang luka terbuka. Pedih, perih ke pasiennya, jadi saya suka pakai NaCl, kompres, udah, aloe vera, selesai, pasien boleh pulang. Kompresnya harus pakai NaCl ya dok? Kompres pakai NaCl, Kak. Oh ya, bukan pakai masker wajah kan ya? Bukan, Kalau itu lain lagi. Atau mau pakai PDT lain, boleh, boleh. Kalau tanpa kompres NaCl boleh nggak dok? Langsung shooting gel aja gitu? Nanti pasiennya merah itunya lukanya. Ya. Kompres aja nggak apa-apa, supaya pasiennya puas, pada saat 2 minggu itu udah nggak berbekas. Aduh, kan dulu pasien bapak-bapak. Jujur memang. Sukulin lah ya. Oh, pernah ya. Dok? Itu pernah lemah ya? Iya. Dok Yana. Iya. Ya. Tadi kan betadinnya pakai ditutup plastik wrap. Terus tadi pakai betadinnya sebelum kompres NaCl atau sesudah? Oke, saya ulang ya. Ini anggaplah pasiennya. Pakai alkohol dulu, dibersihkan areanya, melihat dari ke dalam sampai keluar. Udah, setelah itu baru pakai betadinnya. Anggaplah ini sudah ada betadinnya. Sama, diputar dari dalam, keluar. Udah, setelah itu baru pakai yang namanya biusnya. Oh, dan itu aja. Setelah bius, ditotol, ditutup pakai plastik wrap. Tunggu sampai 15 menit. Saya pakai betadinnya cuma pada saat disinfektan aja. Selebihnya saya nggak pakai. Untuk anestesi krim tadi berapa persen dok? Gimana? Untuk anestesi krimnya tadi berapa persen? 39,9. 39,9%. Oke, ini setelah dikompres ya teman-teman. Tuh. Udah nggak ada lagi darahnya, bagus ya. Nih, Yana. kelihatan ya. Cantik ya. Pakai NaCl, selain meredakan perdarahan, jadi lukanya jadi cantik, tidak merah. Dok, kompres NaCl itu ditetap aja atau dikompres berapa menit? Untuk tai Kompres lalat dong, 5. pakai kasa basah, itu boleh sampai 3 menit, 5 menit boleh, sampai perdarahan hilang. Baru setelah itu pakai shooting gel. Shooting gelnya apa aja? Kalau saya pakai aloe vera. Cukup ditotol aja ke daerah yang luka, habis itu bungkus, udah siap. Nanti di rumah boleh mandi. Untuk tai lalat 5 mili gitu, misal di wajah itu baiknya pakai lido atau yang krim dok? Di wajah dan di leher saya cuma sarankan pakai krim ya, Kak. Pakai krim bius aja. Oke. Karena kan di wajah sama di leher banyak saraf. Daripada nanti tidak tahu kedalamannya, kita cari aman aja. Oke. Kalau di tangan masih boleh lah pakai yang namanya bius lidokainnya boleh. Karena kan di tangan, di jari, boleh silakan. Meskipun tangkainya lebih nggak kecil gitu dok, gede, tetap pakai krim. Pakai krim. Oh iya. Dok Yana, selain bubble wrap, boleh Ya. nggak? Kok bubble wrap? Itu kan paket. Ini loh Mbak, Yang dimaksud bubble wrap. ya. Jadi, Ya itu boleh diganti pakai kain kasa nggak? ini Mbak bisa aja deh ngelawak. Oke. Kalau nggak Plastik kan wrap ya? nggak kelihatan. Iya, plastik wrap. Ya. Ini yang untuk
alis ya? Itu boleh diganti Warnanya tulang pakai alis. kain kasa nggak, Dok? Boleh diganti. Bagusnya plastik wrap, jadi kita tahu. Oh, ya. Oke. Kalau pakai kasa, kan ini kasa nih gitu. Ini kasa. Jadi ngelihatnya gimana? Ini harus ditempel lagi pakai laser. Lebih baik wrap. Jadi dia nempel di permukaannya. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Jangan pakai bubble wrap ya, nanti itu kita kirim loh kemana gitu kan Bu Trisna. Ada lagi yang mau tanya? Teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Boleh buka mic, boleh melalui chat. Nanti saya bantu bacakan. Ada yang berapa? Awas, Cing. Nanti kena. Berudara dia. Bagus ada. Ada yang mau tanya? Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Untuk Ya. pegang pinsetnya itu sambil narik tahi lalatnya nggak? Ya ya. Biar tahu akarnya seberapa besar, yang udah di counter seberapa banyak. Ini udah dibersihkan ya pakai NaCl. Tadi kan hitam ya, hitam. Ini nggak hitam lagi sampai ada merah-merahnya. Ini tinggal dikompres. Oh, udah siap. Dia terlambat. Nggak bisa dari bibirnya 3 biji. Oh, lah, ini pasirnya besar lagi daripada itu yang lain. Ada bekasnya. Tapi itu tidak, kalau misalnya nempelnya bisa dirakat, kayaknya kan nunggu kayak Kalau nempelnya enggak, bagusnya nggak usah. kalau dicari nah Ya, dulu kalau ya. dia nih, nggak apa-apa. Kadang kalau yang nempel itu, jadi dia hidup tanpa kita ketahui. Ada memang yang tipis. Kalau tidak ganggu, nggak usah. Kan bijak kan? Mau tanya lagi? Oh, besar yang ini kak. Tapi tangkainya dikit. Nah itu nggak beda-beda tangkainya. Dia ada yang tebal, ada yang lebar, ada yang dikit. Yang terakhir kan besar kan itunya, kutilnya, tapi tangkainya dikit. Ada yang mau tanya lagi? Ini. Tuh, 2 ya. 2 sudah terangkat. Nggak sakit, tidak banyak darahnya. Insya Allah tidak berbekas. Dok, ini ada pertanyaan lagi. Yuk. Kauter tahi lalat akar itu sampai akarnya juga nggak yang di kauter? Kalau tahi lalat yang besar itu serata dengan kulit asli aja. Tidak perlu sampai dalam. Kalau dalam nanti dia bopeng. Apalagi kalau untuk yang berlemak sama yang berumur itu proses penyulinnya lama. Jadi kita ambil lamanya aja, serata dengan permukaan kulit udah siap, beres. Pedih tak? Yang sebelah sini. Ini setelah di syuting gel. Tuh. Cantik ya teman-teman, tidak berbekas, hanya setitik seperti itu. Nggak dipoto tidak sebelum sesudahnya. Salah? Pupuk? Tidak foto bisa sudah. Ini kemarin sebelumnya ada di WA. Oh iya ada ya? Ya.
Cuma yang di WA itu tak ada nampak, intinya memang kayak teh lalat. Oh, kayak teh lalat. Ada yang mau tanya lagi? Belum ada chat masuk. Buka aja mikrofonnya kalau yang mau tanya. Tidak apa-apa. Dok, merek plastik wrap-nya apa ya, Dok? Yang bagus, langsung ukuran segitu. Kayaknya ada deh ini di toko Oyen, di online shop. Pokoknya plastik wrap untuk sulam alis. Karena dia ada besinya ini untuk melepasnya. Ini yang suka wanginya. Harum. Orang kadang nanya merek aku. Ayo mudah-mudahan. Belum tahu apa bener. Untuk ini, pelembab sih sebenarnya. Itu bukan. Iya, untuk muka bisa juga. Kalau ada bekas jerawat, tempel pakai itu bisa. Lagi kami kasih bawa balik, oles per 3 jam. Ini mau habis mandi, mau habis sholat, oles beda apa. Total dikit deh. Berapa tadi ukurannya? Untuk anti peradangan, Melembabkan pelembab. ya? Jadi aloe vera. Dok Yana, Ya, ya pertanyaan mengenai yang bekas sesar tadi saya ulangi ya, Dok ya. ya. Ya, Dok, ini kalau misal keloid di bekas sesar, itu kan luka dalam. Nah, jika di kauter, termasuk dia riwayat keloid nggak namanya? Dan sedangkan kauter kan luka di permukaannya aja. Nah, gimana kalau gitu pertimbangannya boleh di kauter apa enggak, Dok? Maksudnya, bukan luka sesarnya di keloid, tapi jika di tempat lain mau di kauter bisa. Bisa-bisa aja, banyak kok. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, pasien saya kemarin riwayat keloid di lutut, di lengannya, itu masih kelas 1 SMA. Ada kutil di tangannya, tetap saya bilang jaga kebersihan, oleh syuting jam per 3 jam, jaga makanan, insya Allah tidak berbekas. Setelah saya tanya, memang tidak berbekas, tidak ada keloid. Tuh. Jadi keloid itu biasanya tumbuh karena perawatan luka yang tidak benar. Biasanya seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Ini untuk bawa balik ya, Kak, ya? Kalau luka kecil seperti tadi tidak perlu antibiotik minum. Tapi kalau misalnya teh lalat itu butuh antibiotik. Oleh tipis deh, Kak. Banyak nih. Kan cuma Iya. 3 jam ya? iya per 3 jam. Ini jam berapa? Ganti ke. Apa habis maghrib ya? Habis maghrib. Wajib pasien bawa pulang syuting gelnya untuk di rumah. Dioles per 3 jam. Terserah mau potnya pot apa. Ini kemasan yang 10 mili. Asal jangan pot bunga ya. Jangan pot bunga. Wanginya enak. Sudah buka aja. Ini bisa terbuka. Mau dibungkus apa enggak? Ininya. Masalah. Sudah. Kayaknya oles deh sama itunya, aloe veranya. Enggak ada kan? Berdarah enggak lagi, enggak ada yang bersih kok. Sama kayak apa ya, luka habis pencet rambut. Karena dia kecil. Ada yang mau tanya? Tanyalah, Kak. Dulu waktu ikut webinarnya dulu belum tahu alatnya. Jadi beli alatnya gitu kan. Siapa lah pasiennya? Coba ke dewe. Nah, Ngilangin apa tuh? telat. Oh. Memang nonjol alatnya. Jumlah video. Kasihlah sama trainer Ibu Trisna, ini kami sudah ini. Oh my god. Memang waktu itu memang dicoba kan dia tadi 2 kali oles kan. Olesan pertama 15 menit tuh dihidupin apinya. Kayak kena rakit nyamuk. Nyetrum gitu. Oh, tidak bisa ya, bilang kan oles lagi, tunggu setengah 15 menit lagi baru tidak terasa. Tanung megang dewe, tapi setelah dipencet pakai dijepit pakai pinset. Gak ada yang bantu. Tadi ada yang bantu, abang tak berani. Inilah yang bidan di. Enak rumah mama aja. Tapi udah dewe. Jadi dan di rumah tuh siapa bidan itu? Rizka. Itu Nanti. udah. Adik. Dia lah yang tinggi besar Banyak badannya. sekali itu anak Saya sisanya. cuma 3. Dia bidan Rizka. Ini yang hitam manis pendek itu. Terus yang putih. Jadi bu tidak pegang lagi ya? Tidak, mama tidak ada. Kenapa? Enak tuh pelau. STR tidak ada lagi lah. Tapi, Lain itu apa? nggak berukur. Nyambut bayi lagi gitu ya? Masih. 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 Tapi cuma yang ini. Tapi yang dari sekarang bisa. Iya lah yang 5 tahun kan. Dok Yana, ini Ya. ada pertanyaan lagi. Lah pensiun ibu ya? Ya. Kalau tai lalat misalnya diambil rata dengan permukaan kulit, terus kalau masih ada item sisa tai lalat itu gimana? Misal dalam gitu, sisa tai lalatnya gimana, Dok? Biarin aja, Kak? Tapi lihat dulu, terkadang hitam itu bekas lasernya karena alat kotornya. Kan ini istilahnya kita bakar ya sama kayak rakit nyamuk.
dibersihkan dulu pakai cotton bud, pakai NaCl, dibersihkan kalau sekiranya masih ada, sisanya di counter aja. Tapi kalau saya biasanya memang harus rata dengan permukaan gitu. Biasanya tuh pinggir-pinggirnya. Kalau untuk tengahnya itu sudah terangkat semua. Yang pinggir-pinggirnya yang agak susah karena kan kita ngambilnya dari pinggir, terus kita tarik pakai pinset, jadi tidak rata pada saat kita counter. Jadi setelah tai lalatnya keluar, terangkat, kita ratakan pakai counternya. Kemarin ada yang nelpon, pasien beranak, sudah di depan pintu rumah mama. Kami sudah mencet bel, Bu, kok ibu mencet mana bang? Bilang kan, wah lah cuma mama, bilang gitu. Kok bisa ini? Lain tempatnya, bilang. Dok Yana, Ya, untuk tahi lalat hidup di bawah mata, tapi Ya. terlalu besar, rimbiusnya berapa lama, Dok? sebenarnya sama sih 30 menit juga, tapi tetap dicoba per 15 menit, diuji coba sakitnya. Kalau sekiranya sudah tidak sakit, lanjut aja gitu. Tapi tetap pada saat di counter, tetap dioles pakai krim biusnya, supaya jaringan yang di tengah itu terkena bius. Jadi pada saat kotor itu sudah kebas. Dok, itu mesti ekstra hati-hati ya, Dok. Kalau tidak bisa terlalu dalam, jadi pupeng pasiennya komplain. Iya, harus hati-hati. Makanya saya bilang tadi di warning memang harus hati-hati, pengerjaannya harus teliti, tidak boleh buru-buru. Jadi nanti edukasikan pasiennya, begini loh Kak tahapnya, dari pembersihan, disinfektan, bius, biusnya 2 layer, pengerjaannya harus hati-hati supaya perdarahannya tidak banyak, bekas lukanya juga minimal. Jadi kalau sekiranya teman-teman sudah menjalankan seperti itu, mau bandrol harga tinggi itu oke. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Dipersilakan ya, teman-teman ya, sebelum Iya, ya, dipersilakan. Dok ya. Saya Dok, mau nanya Dok, kalau untuk anestesinya kan yang untuk wajah kan pakai itu ya, pakai krim. Nah, kan kalau yang tai lalat yang agak dalam dan tebal apa namanya akarnya itu masuk nggak sih anestesinya maksud saya tuh? Mungkin pinggir-pinggirnya Masuk terus dong. masuk ya Dok ya? Masuk. Makanya tadi saya bilang, diangkat dulu kalau misalnya memang terasa tai lalatnya besar, boleh dibantu pakai pinset untuk angkat tai lalatnya, baru di cotton bud pakai anestesinya. Setelah tindakan, di cotton bud lagi oles pakai anestesi setelah yang di kotak itu. Pindah ke sisi yang lainnya. Yang ini biarkan aja, yang sudah di kotak kan dioles lagi nih pakai krim biusnya. Biarkan aja dulu. Kalau sekiranya berdarah, tutup pakai kasa. Kita pindah ke sisi yang lainnya yang sudah berjalan anestesinya. Gitu. Meminimalisir juga waktu pengerjaannya, jadi lebih cepat. Siap Dok, makasih Dok. Dok, jadi saat counter tahi lalat timbul itu, dari samping di counter sambil ditarik pakai pinset sampai ke tengah ya, lalu sambil dioles pakai krim bius, pakai cotton bud Iya. juga ya? Iya. Gitu. Untuk menentukan tarifnya itu tergantung besar kecilnya kutil atau bagaimana, Dok? Kalau kutil karena dia banyak, biasanya per satu kutil berapa? Ada yang bandrol satu kutil 20.000, ada. Tapi kalau tai lalat itu tergantung pekerjaannya. Biasanya kalau yang besar itu sampai 1,5 jam. Dihitung aja berapa, karena tenaganya banyak terkuras. Kalau saya kemarin ada share juga pasien yang di dagu tai lalatnya itu saya bandrol 2,5, karena pengerjaannya agak lama. Ada lagi obat? Dok, mau tanya, Dok. Yang sikutnya mau dilepas? Boleh. Dok, Gak nampak malah Kak. Iya. Itu merah kayak gitu. maaf, Dok, mau tanya. Ya, Kalau misalnya sampai ada perdarahan itu benar ya, itu kita dep aja. Soalnya waktu ini saya pernah ngambil skin tag itu yang lumayan besar, dia kan kayak bertangkap gitu. Itu di sana keluar darah banyak, itu saya dep aja. Terus saya tutup pakai Hepafit, itu benar nggak sih, Dok? nggak apa-apa. Tadi pasiennya berdarah, si kakak ini tadi berdarah, saya selesaikan dulu, saya bersihkan pakai NaCl, kompres pakai NaCl, pakai plester, udah. Setelah beberapa saat udah nggak ada lagi darahnya. Berarti kayak Oke, berarti sampai di rumah itu biasa boleh dilepas gitu, Dok. Ya, nggak Boleh. bisa dikasih syuting gel. Oh ya. Yang penting pasien pada saat sama kita jangan sampai pulang berdarah. Jadi pastikan memang tidak ada darah lagi, oles dengan syuting gelnya, bungkus atau tidak dibungkus, terserah pasien maunya gimana, silakan pulang. Jangan lupa kasih syuting gelnya untuk di rumah. Nah, yang kayak gini yang nggak boleh. Karena kan dia kayaknya di dalam tuh lihat gitu. Nah, tapi kalau menonjol nggak apa-apa. Soalnya dalam tuh beda-beda, dia menonjol ada yang tidak. Ada yang pakai itu kan. Teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, boleh lewat chat atau buka mic. Karena Dokter Yana udah selesai prakteknya. Sebelum kita tutup, boleh bertanya dulu. Atau kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup webinar pada siang hari ini. Ya, Dok ya. Karena saya sudah selesai juga, pasiennya sudah cantik kembali, sudah ada kucil-kucilan, lukanya juga sudah oke.
Oh iya dok, ini nanti tumbuh lagi nggak dok tahi lalatnya? Kalaupun tumbuh itu dalam kurun waktu sampai 10 tahun. Tapi balik lagi ya, aktivitas fisik itu sangat menentukan. Aktivitas fisik, lifestyle-nya juga sangat menentukan. Apalagi kalau misalnya tidak pakai hand body, tidak banyak minum air putih, itu biasanya cepat. Saya pernah punya pasien, dulu ada tai lalat di hidungnya, datang ke klinik besar, timbul lagi setelah 2 tahun. Saya kerjain yang di sini tai lalatnya, yang di sini bekas dari klinik, menghitam dan masih menonjol tai lalatnya gitu. Jadi pada saat saya kerjakan yang di bawah, setelah saya follow up, kemudian tidak ada berbekas, yang di sini juga sudah rata karena saya sudah laser lagi, saya sudah kotor lagi yang di sini. Jadi kehati-hatian, teliti, hati-hati, lambat-lambat nggak apa-apa. Yang penting pasien senang, bersih, pulang dengan rasa puas hati. Apa-apa. Anak-anak Karena untuk anak di bawah 17 tahun itu boleh nggak di counter? Iya, nampak. Agak bengkak. Ya, Gimana Kak? untuk anak di bawah 17 tahun itu boleh nggak di counter? Boleh dong, karena saya dapat pasien pertama Milia umur 22 tahun. Boleh kok. Dok, untuk yang diabetes aman nggak? Kalau minum obatnya rutin tiap hari, gula darah terkontrol, insya Allah aman. Pastikan dulu obat minum rutin, pastikan gula darahnya terkontrol, silakan tindakan. Kalau suntik putih infus sini janjian. Iya. Jam berapa kita sekarang? Janjian dulu. Janjian dulu, karena dia depan tangannya. Oh iya. Nggak boleh minum susu, teh, kopi, dogan, seafood. Banyak kan Banyak sih kalau gitu. Tambah. Apalagi dogan. Dogan kan terlalu obatnya. Iya. Kadang ada yang ini maksa kan dapat tuh kami pusing tapi nggak lah obatnya. Obatnya mahal misalnya. Iya, saya. Itu yang diobat. Ada memang yang pecinta kopi kan kayak mana. Dok Yana, memang mau rutin infus saya ya ini ada pertanyaan lagi. Kalau tai lalat di bibir atau di kelopak mata atas gimana dok? Tetap dibius kah? dilihat dulu seberapa besar tangkainya, seberapa banyak jaringan yang melekat di kulit dasar. Kalau sekiranya teman-teman ragu, baik tidak usah dikerjakan karena di kelopak mata ini daerah sensitif, di bibir juga daerah sensitif. Nah, kalau misalnya sedikit tangkainya silakan kerjakan. Tapi kalau takut langsung ke rujuk ke spesialis aja daripada nanti ada apa-apa gitu. Bisa terjadi pendarahan yang sulit dihentikan nggak dok? Dari efek counter? Bisa, segala kemungkinan bisa. Makanya harus hati-hati. Jadi pasien kalau sekarang masuk kan biasanya WA dulu nih. Datang aja dulu Kak, saya lihat dulu, saya periksa, saya lihat seberapa besar jaringannya yang melekat di kulit dasar, gitu. Nanti kita coba. Tuh, tapi kalau sekiranya memang ragu, lebih baik tidak, jangan lakukan. Kalau ragu ya, kalau ragu. Sama seperti santelasma di beberapa klinik mereka mengerjakan karena kan pakai laser ya. Laser berbekas juga tapi nggak lama. Ini boleh. Pakai betul. Gadis. Rasanya senang dapat gue di sana di akhir. Makasih ya, Dok. Iya, kasih Mudah-mudahan Kak. lancar rezekinya. Amin Kak, amin ya Allah. Kalau apa-apa WA deh, mau Iya. besok mau pesannya. Kami nengok di WA kan. WA deh. Cuma kami tuh ngeri-ngeri kalau infus tapi kalau kayak ada orang bilang kena ginjal apa-apa. Dan saya sebenarnya asal banyak minum air putih sudah cukup. Sebenarnya kalau ke ginjal itu, ya obat minum yang lain juga larinya ke ginjal kan. Gitu. Kalau ini kan langsung ke pembuluh darah. Jadi jangan ke ginjal. Paling kalau misalnya lari ke ginjal, apa warna infusan, itulah keluar aktivisnya. Jadi solusinya cuma minum air putih gitu kan. Ya sedangkan orang kadang demam sehari langsung minum antibiotik, apa? Dan takut lari ke ginjal. Ada kan pasien kayak gitu. Jadi ibu mau infus metodenya takut kena ginjal, ibu minum antibiotik baru 1 demam hari. Dan Maka antibiotik nggak bahaya. bahaya. Makanya kalau orang 3 hari sakit, demam, batuk pilek, jangan kasih antibiotik dulu. Besok kalau sakit kayak gitu lagi, pakai antibiotik yang sama tidak mempan. Dok Yana, Saya ini untuk di kelopak mata dan bibir kalau nempel tanpa tangkai gimana dok? Lebih baik ke spesialis aja atau bagaimana? ya lebih baik ke spesialis aja. Takutnya ada apa-apa karena ini tipis sekali tuh ya kan, tipis banget. Gitu. Nanti merusak kelenjar yang ada di dalamnya. Itu aja. Kalau orang sekarang udah banyak putih ya, Mbak. Orang yang suntik putih. Orang nyarinya putih. Jadi dari yang gelap tuh pengen putih. Kalau saya udah terasa. Kalau kami gelap nggak? Kalau kakak mau tengok bandingkan dengan kulit bagian dada. Itulah Yang mau bertanya? Masih adakah yang mau bertanya? Tidak lebih kan? bisa kok sama simak itu. Bisa ya? Sama. Bisa. Dok Yana, Suntik infus tapi ini lebih putihnya nggak Enggak, sedikit lah. Ini yang berbahaya. Iya, Kak. Iya, Kak. kalau pendarahannya banyak itu ditutup dengan apa dok? Pakai tancoplas bisa nggak? Hansaplast? Pakai kain kasa aja, pakai kasa yang sudah dibasahi dengan NaCl terus diplester. Udah gitu aja. Atau kalau sekiranya memang takut, pakai batu es juga boleh.
Boleh kok, boleh. Jadi saya boleh pulang ya? Boleh kakak. Terima kasih dok. Banyak. Kami terima kasih. Coba. Ya, kasih kak. Ya, Lewat atas ya. ya. Sampai dari Yo sini. yo. Tidak, saya Nah, kasih ya kak. Hati-hati di jalan. Rofiana, Ya. ya boleh tahu nggak di daerah mana aja selain bibir, kelopak mata yang rawan di kauter? Gimana? Daerah mana aja selain bibir dan kelopak mata yang rawan di kauter? Cuma di kelopak mata aja sama bibir. Karena kalau yang lain kan kayak di jidat itu dia ada tulang tengkoraknya kan yang melindungi. Kalau di sini pipi kan dia lebih tebal. Di hidung juga walaupun dia tipis dia ada tulang rawannya, jadi tidak masalah. Kalau di bibir itu dia lebih perdarahannya lebih banyak, terus daerah sensitif juga banyak sarafnya juga di situ.